warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Oh iya, karena sekarang masih dalam masa pandemi, Ibu mengingatkan agar kalian selalu memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak ya. Nah, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, apakah kalian sudah siap belajar? Jika sudah, maka hari ini kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran ketiga. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat magnet secara tepat. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet secara benar. Yang ketiga, dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu mengidentifikasi komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Dan yang keempat, dengan membaca petunjuk dan teks, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara rinci. Di area pameran negara-negara ASEAN, terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cenderamata. Salah satunya adalah cenderamata yang terbuat dari magnet. Nah, coba kalian perhatikan berbagai cenderamata yang terbuat dari bahan magnet berikut. Salah satunya yaitu cenderamata untuk tempelan kulkas ya. Nah, setelah kalian perhatikan, apakah kalian pernah membeli atau melihat cenderamata yang terbuat dari magnet? Nah, coba kalian ceritakan. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan sifat-sifat magnet. Adapun tujuan percobaannya yaitu untuk mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu magnet, peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, dan kertas. Selanjutnya, langkah-langkahnya yaitu 1. Dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. 2. Dekatkan magnet dengan penjepit kertas. 3. Dekatkan magnet dengan kertas. 4. Dekatkan magnet dengan pensil. 5. Dekatkan magnet dengan peniti. 6. Dekatkan magnet dengan pulpen. 7. Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Dan 8. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas, tepat di bawah magnet yang pertama. Kemudian geser magnet yang di bagian bawah. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan beberapa poin yang ada di langkah-langkah yang tadi. Nah, artinya Ibu tidak akan melakukan percobaan semuanya, hanya mencontohkan beberapa saja. Nah, nanti kalian melakukan percobaan semuanya ya. Nah, ini ada alat dan bahan yang sudah Ibu persiapkan. Yang pertama ada magnet, kemudian ada penjepit kertas, ada pulpen, dan ada kertas. Nah, yang pertama Ibu akan mendekatkan magnet dengan kertas. Ibu dekatkan ya. Ibu dekatkan. Nah, bagaimana hasilnya? Ini tidak saling menempel ya. Tidak saling menempel. Kemudian yang kedua, Ibu coba dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Ibu dekatkan. Nah, bagaimana hasilnya? Ini saling menempel ya. Magnet menarik penjepit kertas tuh. Jadi saling menempel.
seperti ini ya. Nah, kemudian yang terakhir, Ibu coba dekatkan magnet dengan pulpen. Ini sama seperti yang kertas tadi ya, tidak saling menempel. Seperti ini tuh, tidak saling menempel ya. Ibu dekatkan di titik manapun, ini tidak menempel. Nah, sekarang coba kalian lakukan percobaan seperti yang Ibu contohkan. Tetapi kalian lakukan langkah-langkahnya semuanya ya. Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan contoh dalam melakukan percobaan sifat-sifat magnet, yaitu mendekatkan magnet dengan penjepit kertas, mendekatkan magnet dengan kertas, dan mendekatkan magnet dengan pulpen. Nah, bagaimana hasilnya? Tadi yang pertama Ibu dekatkan magnet dengan kertas. Hasilnya apakah saling menempel atau tidak menempel? Tidak menempel ya. Hasilnya tidak menempel. Kemudian percobaan yang kedua, Ibu tadi dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Apakah saling menempel atau tidak menempel? Bagaimana hasilnya? Ya, saling menempel ya. Dan percobaan yang terakhir yang Ibu lakukan yaitu mendekatkan magnet dengan pulpen. Apakah saling menempel atau tidak menempel? Tidak menempel ya, iya betul sekali. Nah, sekalian melakukan percobaannya kan semua. Nah, nanti kalian isi tabel ini semuanya ya. Ibu hanya memberikannya contoh saja nih, seperti ini. Nah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa magnet memiliki beberapa sifat. Yang pertama, memiliki gaya tarik. Kedua, memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Ketiga, kutub senama akan tolak-menolak atau tidak menempel ya. Keempat, kutub tidak senama akan tarik-menarik atau saling menempel. Kelima, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Dan yang keenam, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Salah satunya benda yang terbuat dari besi, seperti penjepit kertas tadi ya. Tahukah kamu bahwa di arena pameran negara-negara ASEAN dibuka kesempatan untuk bergabung dengan klub sahabat pena antar negara? Untuk menjadi anggota, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Edo sangat tertarik untuk melakukan koresponden dengan teman-teman dari berbagai negara di ASEAN. Untuk itu, Edo ingin bergabung dengan klub sahabat pena siswa ASEAN. Untuk menjadi anggota, Edo harus membaca petunjuk pengisian formulir klub pena ASEAN. Petunjuknya yaitu, yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap. 2. Isilah formulir menggunakan huruf besar. 3. Isilah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. 4. Tuliskan alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. 5. Tulislah tujuan mengikuti klub. Dan yang keenam, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Nah, itu tadi petunjuk dalam pengisian formulir pendaftaran. Nah, ini adalah contoh formulirnya ya. Tuh, kalian bisa perhatikan ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, kebangsaan, jenis kelamin, kelas, alamat, dan masih banyak lagi. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian ada tujuan menjadi anggota, dan yang terakhir tanda tangan. Nah, ini semua itu merupakan hal yang harus ada dalam formulir pendaftaran. Nah, setelah kita mengamati formulir tadi, coba kita jawab bersama pertanyaan berdasarkan teks petunjuk dan formulir. Pertanyaan pertama, mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir? Ada yang tahu jawabannya?
Ya, karena sebagai petunjuk ya dalam pengisian agar kita mengerti apa saja yang harus diisi dalam formulir tersebut. Pertanyaan kedua, apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir pendaftaran? Apa yo tadi? Nah, diantaranya ada identitas diri seperti nama, ya, tanggal lahir, kemudian tujuan mengikuti suatu kegiatan atau organisasi, dan yang terakhir harus mencantumkan tanda tangan. Ketiga, mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Kenapa? Ya, karena agar alamat tersebut mudah ditemukan, ya. Keempat, apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Nah, maka alamat akan sulit ditemukan, sehingga membuat orang yang mencari alamat tersebut bisa nyasar ya. Dan pertanyaan terakhir, mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir di bagian alamat? Ya, karena kode pos dapat menjadi rujukan bagi seseorang untuk menemukan suatu alamat ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Coba, kira-kira ada yang masih ingat tidak kita belajar apa saja? Ya, tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat magnet, kemudian melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet, dan memahami petunjuk pengisian formulir. Nah, apakah kalian sudah mengerti semuanya? Ibu harap kalian sudah bisa memahami dan mengerti dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ayo kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.